Seorang pendeta Tao yang telah memburu hantu selama 800 tahun, mengalami kegagalan tepat sebelum pensiun. Bukan hanya gagal membunuh zombie baru, dia malah diubah menjadi bawahan zombie oleh pria itu. Sebelumnya, dia berniat menghisap darah pria itu untuk membunuhnya dengan energi yang. Namun, sebelum pria itu berubah menjadi abu, pendeta Tao yang tua itu terkejut mendapati zombie itu tidak mati, malah menjadi lebih kuat. Ternyata, Lin Tian, seorang lulusan universitas, punya ide. Karena energi yang pendeta itu lebih besar dari energi yin-nya, dia akan mengubahnya menjadi darah normal. Dalam percobaan Lin Tian, dia berhasil menyerap darah yang. Setelah menyerap darah, Lin Tian mendapatkan kembali kemampuan bicaranya. Sebelum sempat berbicara, pendeta Tao itu langsung dihisap kering olehnya. Kau tidak boleh mati setelah berkelahi denganku. Lalu Lin Tian menggigitnya. Meskipun aku harus mengubahmu menjadi zombie, kau harus menjelaskan semuanya padaku. Ternyata, Lin Tian dulunya adalah pekerja biasa. Karena tidak tahan melihat adiknya diganggu oleh anak orang kaya di perusahaan, Lin Tian menghajar anak orang kaya yang mengganggu adiknya itu. Akibatnya, dialah yang dipecat. Semua karyawan yang menyaksikan kejadian itu hanya diam saja. Tidak ada yang mau menjadi saksi untuk Lin Tian. Tidak ada seorang pun yang mau membela Lin Tian. Lin Tian pun mengerti bahwa ini adalah perusahaan anak orang kaya itu. Siapa yang mau membelanya dan mengorbankan pekerjaannya? Karena baru saja kehilangan pekerjaannya, Lin Tian tidak berani langsung pulang. Dia memikirkan alasan yang tepat dan berpura-pura santai. Namun, begitu sampai di depan pintu rumahnya, dia melihat api membumbung tinggi menyelimuti rumahnya. Saat Lin Tian hendak masuk untuk mencari orang tua dan adiknya, sekelompok preman menyergap dan membawanya ke dalam van. Barulah dia tahu bahwa anak orang kaya itu datang untuk membalas dendam. Kebakaran di rumahnya juga ulah anak orang kaya itu dan anak buahnya. Lin Tian sangat marah hingga entah dari mana datangnya kekuatan. Dia mencekik leher anak orang kaya itu. Hal ini membuat serangan dari belakang semakin gencar. Dengan satu pukulan kuat, Lin Tian tewas seketika. Anak orang kaya itu terkejut. Dia sangat lemah. Lalu dia menyuruh anak buahnya mengubur mayat Lin Tian di tempat. Kalau ketahuan, bisa repot. Entah karena dendamnya yang terlalu besar atau tekadnya yang kuat. Tak lama kemudian, Lin Tian hidup kembali. Setelah menjadi zombie, dia segera mengingat semua kejadian semasa hidupnya. Dia pun melompat keluar. Aku tidak akan menjadi manusia jika tidak membalas dendam ini. Namun, begitu melompat, dia terjatuh. Lin Tian memutuskan untuk beradaptasi dulu dengan tubuh barunya. Setelah 2,5 jam, akhirnya dia menguasai teknik melompat. Setelah berlatih semalaman, dia merasa sangat lelah. Apakah zombie juga bisa lelah? Sampai dia menyadari tubuhnya mulai membusuk. Lin Tian melihat matahari sudah terbit. Hanya dengan terkena sinar matahari, Lin Tian merasa seperti terbakar. Kesadarannya semakin memudar. Jika aku tidak bersembunyi sebelum matahari sepenuhnya terbit, aku mungkin akan terpanggang. Namun, sejauh mata memandang, hanya ada kuburan massal di sekitarnya. Tanah datar. Tidak ada tempat untuk pergi. Tiba-tiba, aroma yang familiar tercium. Lin Tian langsung merasakan kondisi medan di sekitarnya. Dia memikirkan ide bagus, meskipun agak kurang ajar. Jadi dia menemukan tempat dan mulai menggali. Tanpa basa-basi, dia membuka peti mati. Lalu dengan agak malu, dia berbaring bersama pria tua di dalamnya. Saat Lin Tian mengira dia lolos, tiba-tiba dia mencium aroma yang familiar lagi. Saat itulah dia ingat, hari ini adalah festival hantu lapar. Jika tidak ada halangan, banyak orang akan datang untuk berziarah. Dan peti mati yang digali ini sangat mencolok. Jika seseorang menemukannya, dia pasti akan mati. Namun rasa kantuk yang kuat datang. Meskipun Lin Tian khawatir, itu tidak ada gunanya. Entah berapa lama berlalu, Lin Tian tiba-tiba terbangun. Yang mengejutkannya, dia baik-baik saja setelah fajar. Melihat tidak ada seorang pun di sekitarnya, Lin Tian berterima kasih kepada pria tua itu dan pergi. Sebelum dia pergi jauh, rasa lapar yang kuat melanda seluruh tubuhnya. Tenggorokannya pun terasa panas. Tapi mengingat hari ini adalah festival hantu lapar, pasti ada makanan enak yang ditinggalkan orang-orang di sini. Dia menemukan sebuah apel dan langsung menggigitnya. Detik berikutnya, dia memuntahkannya karena rasanya tidak enak. Serius, kenapa mereka mempersembahkan apel busuk? Rasanya tidak enak, baunya juga tidak enak. Seperti diambil dari toilet. Saat itu, aroma harum menyeruak. Lin Tian merasa dia bisa memakan ini. Saat dia mendekat, dia menyadari bahwa itu adalah seekor domba kecil yang terluka. Air liurnya menetes. Sepertinya dia tertarik oleh darahnya. Detik berikutnya, Lin Tian kehilangan akal sehatnya. Dia memeluk domba kecil itu dan mulai menghisap darahnya dengan liar. Tiba-tiba, rasa nyaman melanda seluruh tubuhnya. Rasa manis dan segar ini membuatnya merasa geli di sekujur tubuhnya. Hanya dengan satu lompatan, Lin Tian melompat puluhan meter. Dia merasa penuh energi. Tapi pengalaman pertama menghisap darah dengan cepat membuat Lin Tian gila. Darah kelas rendah ini tidak bisa memuaskan keinginannya. Dia menginginkan darah manusia, seteguk darah manusia yang segar. Saat itu, suara terdengar di telinganya.
Ternyata seorang pejalan kaki menemukan domba kecil yang baru saja dihisap darahnya. Insting zombie Lin Tian memaksanya untuk memakannya, tapi sisi kemanusiaannya yang tersisa tidak ingin menyakiti orang yang tidak bersalah. Tiba-tiba, leher pria yang sedang menelepon istrinya tergores cabang pohon di pinggir jalan. Darah segar yang mengalir membuatnya langsung kehilangan akal sehatnya. Dengan satu lompatan besar, dia berada di belakang pria itu. Tapi saat Lin Tian membuka taringnya dan bersiap untuk makan, dia mendengar suara istri dan anaknya dari telepon. Saat pria itu menyadari sesuatu, Lin Tian sudah menghilang. Pada akhirnya, akal sehatnya mengalahkan keinginannya. Adegan pria itu berbicara di telepon mengingatkan Lin Tian pada keluarganya sendiri. Jadi dia melolong ke arah bulan purnama untuk melampiaskan hasrat dalam hatinya. Tapi saat itu, aroma yang lebih harum tercium. Sepertinya seorang pria dan wanita sedang berjalan mendekat. Keduanya mendengar raungan Lin Tian sebelumnya. Mereka yakin pasti ada Jiangxi di sini. Jadi, sang kakak pendeta Tao langsung membuka mata yin yang-nya. Dia sesumbar. Membunuh Lin Tian hanya butuh 2,5 menit. Tapi Lin Tian bersembunyi di samping dan mengamati. Zaman sekarang, dari mana datangnya pendeta Tao? Lebih baik kabur saja. Baunya terlalu harum. Bagaimana jika nanti aku tidak tahan dan memakan mereka? Tapi sebelum Lin Tian pergi, pendeta Tao itu mendongak dan melihat ke arahnya. Hei, Jiangxi, aku sudah lama memperhatikanmu. Detik berikutnya, selembar jimat terbang ke arahnya. Lin Tian merasa ada yang tidak beres. Firasatnya mengatakan kepadanya untuk segera menghindar. Benar saja, saat jimat itu menyentuh pohon, pohon itu langsung hancur berkeping-keping. Dia menunjuk ke arah keduanya dengan panik. Jangan bunuh aku manusia. Tapi kedua pendeta Tao itu jelas tidak mengerti. Dan mereka mengira Lin Tian sedang memprovokasi mereka. Lin Tian panik dan mulai melambaikan tangannya. Tapi malah semakin memperburuk keadaan. Jiangxi pelompat ini ternyata punya akal. Sepertinya dia ingin kita menyerangnya bersama. Tanpa banyak bicara, sang kakak langsung mengeluarkan 2 senjata magis. Untungnya, Lin Tian lincah dan berhasil menghindar. Dia tahu dia tidak bisa melawan. Dia langsung berbalik dan lari. Tapi adik perempuannya tidak menyerah. Dia melemparkan setumpuk jimat lagi. Serangan kali ini jelas lebih kuat dari pedang koin. Jimat itu membentuk lonceng emas yang mengepung Lin Tian. Hanya dengan menyentuh cahaya keemasan dari formasi jimat, jari Lin Tian hangus menjadi hitam. Saat itu, sang kakak memanfaatkan kesempatan dan menyerangnya secara diam-diam. Pedang koin itu terbang langsung menuju jantung Lin Tian. Tepat saat dia mengira ajalnya sudah tiba, pedang koin yang telah membunuh banyak musuh itu tiba-tiba hancur berkeping-keping. Kejadian tak terduga ini membuat sang kakak tercengang. Lalu sang adik mengeluarkan pedang kayu persik dan menyerangnya. Namun, begitu pedang kayu persik itu menyentuh kulit Lin Tian, pedang itu langsung hancur menjadi debu. Dan sang adik terlempar oleh kekuatan tolak balik. Memanfaatkan kesempatan ini, Lin Tian langsung menerobos lonceng emas dan kabur. Tak disangka, Jiangxi ini tidak hanya punya akal, tapi senjata magis juga tidak mempan padanya. Sang kakak pun berniat untuk menangkap Lin Tian dan menjadikannya boneka. Detik berikutnya, dia berkelebat dan muncul di depan Lin Tian. Kali ini, dia menggunakan formasi Bagua Qian Kun untuk menghentikan Lin Tian. Sang kakak tersenyum, selama Jiangxi melompat ke dalam formasi. Meskipun dia memiliki kemampuan hebat, dia tidak akan bisa melarikan diri. Tapi detik berikutnya, keduanya tercengang. Lin Tian dengan mudah menghindari formasi Bagua di depannya. Kedua pendeta Tao ini sepertinya tidak terlalu pintar. Mereka malah berdiskusi keras di depanku. Sang adik memberitahu kakaknya bahwa Jiangxi itu sepertinya bisa melihat. Tapi sang kakak tidak percaya. Jadi, dia langsung membuat 2 lapis formasi Bagua Qian Kun. Hasilnya, Lin Tian masih bisa menghindarinya dengan mudah. Kakak senior, dia benar-benar bisa melihat. Kakak senior yang tadinya marah, tiba-tiba menjadi bersemangat. Ini harta karun, zombie kebal senjata sihir dan bisa melihat. Belum pernah ku dengar. Dia lalu mengeluarkan jimat penahan zombie yang digambar langsung oleh guru, dan menempelkannya di dahi Lin Tian. Tiba-tiba, Lin Tian merasa seluruh tubuhnya tak bisa dikendalikan. Adik junior perempuan pun berani mendekat dan mengamati. Zombie ini lumayan tampan juga ya. Lin Tian tercengang. Tolong hormati tubuhku juga. Saat adik junior perempuan ingin mendekat lagi, kakak senior tiba-tiba berkata, kuis nih, bagaimana cara mengubah zombie menjadi boneka? Mendengar itu, adik junior perempuan bersemangat lagi. Tentu saja dengan mengeluarkan otaknya. Lalu diisi jimat, dan direndam dalam darah. Mendengar itu, Lin Tian berkeringat dingin. Kalau otakku dikeluarkan, aku benar-benar mati dong. Musuhku belum mati. Asa aku harus dibunuh lagi oleh kalian. Keinginan untuk hidup pun memuncak. Jimat penahannya hancur. Bebas dari ikatan, Lin Tian melompat-lompat lagi. Dia menamparkan kakak senior itu, dan menyuruhnya pergi. Namun, darah membuat Lin Tian kehilangan kendali. Di saat genting, kakak senior tiba-tiba menebas adik junior perempuan dengan pedangnya. Adik junior perempuan tertegun. Kakak senior, kenapa, adik junior? Jangan membenciku. Aku akan membalaskan dendammu. Lalu dia kabur.
Lin Tian sudah melompat ke depan adik junior perempuan. Tangannya menancap kuat ke lengannya. Adik junior perempuan menjerit kesakitan karena racun zombie. Dia terus memohon, "Kumohon, lepaskan aku." Melihat makanan lezat di depannya, Lin Tian tak bisa menahan diri. Tiba-tiba dia melempar adik junior perempuan ke samping. Dan susah payah memulihkan kesadarannya. Aku manusia. Pertarungan antara akal sehat dan nafsu membuat Lin Tian sangat menderita. Tak lama kemudian, dia melompat-lompat pergi dari sana. Namun, dia menyadari ada yang tidak beres. Tubuhnya mati rasa, kulitnya mulai membusuk, penglihatannya mulai kabur. Saat itulah dia tahu, ternyata zombie memang akan mati jika tidak minum darah manusia. Namun tak lama kemudian, aliran hangat mengalir di tubuhnya. Dia membuka matanya, dan melihat seseorang memberinya minum darah. Setelah tersadar, Lin Tian baru menyadari, orang itu adalah adik junior perempuan tadi. Dia menepis darah itu, dan memarahi adik junior perempuan itu. "Lihat apa yang kau lakukan." Meskipun tidak mengerti apa yang dikatakan, dia tetap meminta maaf. "Maaf, aku tidak bermaksud jahat." Melihat keputusasaan di wajah Lin Tian, dia segera membantu Lin Tian berdiri. "Aku tahu apa yang kau khawatirkan, tapi kau sudah menjadi zombie. Kau harus menerima kenyataan ini. Jika kau tidak minum darah manusia, tubuhmu akan segera membusuk." Namun, Lin Tian yang keras kepala berpikir bahwa hal itu akan membuatnya kehilangan kendali dan melukai orang yang tidak bersalah. Tanpa disangka, adik perempuan menatapnya dengan penuh percaya diri. "Aku yakin kau tidak akan menyakiti siapapun." Kemudian, dia menunjukkan lukanya. Melihat darah itu, Lin Tian secara refleks menerkam adik perempuan. Meskipun Lin Tian terlihat ganas, adik perempuan tidak sedikit pun takut. Malah, dia bercanda. "Sekarang, apa kau merasa lebih baik?" Lin Tian tampak bingung. Adik perempuan menjelaskan, "Itu karena kau sekarang sudah kenyang dan tidak lapar. Jika kau terus lapar dan minum darah hewan, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Malah akan membuatmu ingin melukai orang lain." Lin Tian terdiam. Wanita ini tidak waras. Tapi mengingat dia keluar malam untuk menangkap zombie, wajar saja dia tidak waras. Tiba-tiba, wanita itu terlihat terpesona. "Kau terlihat seperti serigala. Sangat tampan. Jika orang setampan ini menghilang, aku akan sangat sedih." Mendengar ini, Lin Tian yakin wanita ini gila. Lalu, dia pergi ke arah yang berlawanan. Tapi adik perempuan tiba-tiba berteriak, "Tunggu." Lalu, dia mengeluarkan botol berisi darah. Lin Tian tampak bingung. Kemudian, adik perempuan berkata, "Ini darahku yang tadi kumpulkan saat terluka. Dan jangan khawatir, kami, para pendeta tahu, tidak apa-apa kehilangan setengah darah kami." Lin Tian ingin menolak, tetapi adik perempuan terlalu antusias, dan langsung memakaikan botol itu padanya. Namun, botol itu terjatuh. Tidak ada cara lain, agar tidak diganggu oleh wanita aneh ini. Lin Tian langsung menggantung botol itu di lehernya. Alasan dia begitu antusias, adalah agar Lin Tian tidak kembali. Di kuil Tao lainnya, kakak senior mengadu kepada gurunya sambil menangis. "Adik perempuan digigit hidup-hidup oleh zombie. Aku ingin menyelamatkannya, tapi aku dicakar oleh zombie itu." Pendeta Tao tua itu tampak muram. "Jadi, kau kembali sendirian? Zombie itu sangat kuat, senjata dan jimat tidak mempan. Aku tidak bisa menyelamatkan Xiao Xiao sendirian." Melihat muridnya masih mencoba berdalih, pendeta Tao tua itu menyuruhnya diam. Bahkan setelah digigit, butuh 7 hari untuk berubah menjadi zombie. Dia melemparkan 3 jimat. "Cepat bawa kembali adik perempuanmu. Ingat, bawa dia kembali. Jangan lakukan hal lain." Si pendeta tua kemudian menunjukkan ekspresi jijik. "Aku sangat kecewa padamu." Membawa jimat yang diberikan gurunya, pria itu berlari menuruni gunung. Namun, di tengah gunung dia bertemu dengan adik perempuannya yang menggunakan tongkat. Dia terkejut, bagaimana Xiao Xiao masih hidup? Kemudian, dia berpura-pura peduli pada adik perempuannya. "Syukurlah kau baik-baik saja. Kakakmu hampir mati karena khawatir." Tanpa diduga, adik perempuannya mendorongnya menjauh. "Menjauhlah dariku. Ku akan memberitahu guru tentang ini." "Tunggu saja." Memikirkan bagaimana reaksi guru, pria itu langsung berlutut dan meminta maaf. "Adik, maafkan aku. Pikiranku kosong saat itu. Ini semua salah paham." Tapi saat ini, pikiran adik perempuannya sangat jernih. "Salah paham, kau tidak ragu saat kau menebasku dengan pedang. Menggunakan aku untuk memancing Jiangxi. Rencana yang bagus, tapi sang kakak senior memang aktor yang ulung." Dengan air mata dan ingus bercucuran, "Aku akan mewarisi perguruan. Aku benar-benar tidak bisa mati. Jika bukan karena Jiangxi itu, aku tidak akan pernah melakukan ini. Kumohon jangan beritahu guru. Kalau tidak, aku akan diusir dari perguruan. Beri aku kesempatan. Aku tahu aku salah." Saat adik perempuannya menangis dan memaafkannya, tanpa diduga pria itu muncul di belakangnya. Detik berikutnya, dia langsung menusuknya dengan pedang. "Maafkan aku, adik. Aku tetap tidak bisa membiarkanmu hidup." Sementara itu, Lin Tian terbang kemana-mana. Rasanya berbeda setelah kenyang. "Aku bisa terbang hanya dengan satu lompatan." Dia dengan mudah menebang pohon besar, dan menendangnya ke langit.
Hanya dengan sekali pukul, pohon itu hancur berkeping-keping. Lin Tian takjub. Aku hanya minum sedikit darah manusia dan aku menjadi sekuat ini. Sepertinya aku akan segera bisa membalas dendam. Saat dia melihat ke bawah, penglihatannya menjadi lebih jelas. Penciumanku menjadi sangat sensitif. Aku bisa memvisualisasikan berbagai aroma di kepalaku. Tapi tiba-tiba, aroma familiar tercium. Lin Tian terkejut. Ini aroma darah si mesum kecil itu. Dan itu bukan dari botol, melainkan berasal dari tempat yang lebih jauh. Pasti ada banyak darah yang keluar. Pria itu masih berbicara seperti penjahat. Adik, jangan salahkan aku. Salahkan dirimu sendiri karena kembali hidup. Kau tahu, guru sangat cerdas. Begitu kau muncul di hadapannya, dia akan mengerti semuanya. Lagi pula, kau tahu, setelah aku diusir dari perguruan, siapa lagi yang akan mewarisi perguruan? Jadi, kau bukan dibunuh olehku, melainkan berkorban demi perguruan. Soal mayat hidup itu, hari ini aku akan menghabisinya. Di saat genting, Lin Tian melayangkan tendangan ke arah wajah. Dia berteriak, kau lagi, bajingan, orang sepertimu pantas disebut manusia, tapi sang pendeta Tao sama sekali tidak mengerti. Malah senang karena Lin Tian datang sendiri. Melihat adik seperguruannya yang sekarat, Lin Tian memintanya untuk bertahan. Tapi adik seperguruannya menyuruhnya pergi. Pendeta Tao terkejut. Kalian berdua bisa berkomunikasi, tapi saat melihat botol di leher Lin Tian, dia mengerti. Kau memberinya darah agar dia membalasku dendam? Kau ingin dia menghancurkan perguruanku? Berani sekali kau. Membunuhmu adalah keputusan yang tepat. Lin Tian menatapnya dengan tajam. Ingin sekali mencincangnya. Melihat itu, pendeta Tao kembali berkata kejam. Enak, darah adik seperguruanku. Minumlah selagi hangat. Kali ini kubiarkan kau minum sepuasnya. Mendengar itu, Lin Tian langsung menyerangnya. Pendeta Tao melihatnya terpancing. Dengan tenang mengeluarkan jimat dari gurunya. Lalu dia menggunakan formasi 3 Ki kembali 1. Menjebak Lin Tian. Setelah formasi diaktifkan, Lin Tian langsung terluka parah. Ini formasi tingkat tinggi dari guruku. Terlalu sayang digunakan untuk mayat hidup sepertimu. Kau harusnya merasa terhormat dihancurkan olehnya. Lin Tian merasa seluruh tubuhnya akan hancur. Tapi dia tetap memaksakan diri untuk meminum darah. Hanya sekejap, dia menghabiskan seluruh darah di botol. Tapi pendeta Tao malah tertawa. Itu darah yang kau meminumnya agar kiinmu menghilang dari dalam? Benar saja, Lin Tian semakin menderita setelah minum darah itu. Saat dia mengira dirinya akan mati, adik seperguruannya diam-diam menggambar jimat di batu. Lalu, sebelum pendeta Tao menyelesaikan mantranya, dia menyerang. Ini membuat pendeta Tao benar-benar marah. Kau manusia, tapi membantu mayat hidup? Akan kuhukum kau. Tapi saat dia mengangkat tangannya, Lin Tian langsung mencengkeramnya. Dia melucuti senjata pendeta Tao yang munafik itu, lalu menendang punggungnya. Tendangan itu membuatnya terlempar sejauh 250 li. Melihat adik seperguruannya, dia sudah sekarat. Minumlah sisa darahku. Setelah minum, jangan kembali, atau guru akan membunuhmu. Lin Tian tidak peduli. Dia malah mencari cara untuk menyelamatkannya. Tiba-tiba dia teringat, karena dia mayat hidup, mungkin dia bisa mengubahnya juga seperti di film. Lalu dia bertanya pada adik seperguruannya, maukah kau menjadi sepertiku? Adik seperguruan itu tertegun sejenak. Lalu, ia menutup matanya dan menjawab pelan. Aku mau. Setelah mendapat jawaban, Lin Tian tidak ragu lagi. Ia langsung menggigit leher adik seperguruannya. Namun, detik berikutnya, pupil mata adik seperguruannya membesar. Ia tampak seperti sudah mati. Lin Tian menatapnya dengan bingung. Apakah dia sudah mati? Pasti akulah yang membunuhnya. Bagaimana aku bisa berpikir dia akan menjadi sepertiku setelah aku gigit? Film memang menipu. Namun, tak lama kemudian, adik seperguruannya berubah. Ia tiba-tiba berdiri. Lin Tian terkejut. Cepat sekali dia berubah menjadi zombie. Adik seperguruannya mengendus-endus udara. Lalu, ia melompat keluar. Pendeta Tao yang ditendang menangis dan merasa benci. Bagian bawah tubuhnya mati rasa. Bagaimana bisa begini? Lalu, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Adik seperguruannya berdiri di hadapannya. Dalam wujud zombie, ia menangis lebih keras lagi. Adik seperguruan, jangan. Kakak senior tahu aku salah. Namun, yang ia dapat hanyalah senyuman manis. Saat Lin Tian tiba, pria itu sudah dihisap darahnya oleh adik seperguruannya. Perlahan, adik seperguruannya kembali sadar. Ia mundur dengan ketakutan. Ia merasa tidak percaya. Ia telah membunuh kakak seniornya. Lin Tian bertanya apakah dia baik-baik saja. Namun, adik seperguruannya hanya menunjuk ke belakang. Dengan ketakutan, Lin Tian merasa kesal. Sekarang aku tidak mengerti apa yang dia katakan. Adik seperguruannya, karena tidak bisa menjelaskan, mendorong Lin Tian untuk pergi. Lin Tian hendak mengatakan sesuatu, tetapi selembar jimat ditempelkan padanya. Adik seperguruannya juga dipasangi penutup kepala, dan dibawa pergi oleh pendeta Tao tua. Lin Tian merasa ada yang tidak beres. Jimat ini berbeda, ia tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Pendeta tua itu memakinya dengan keras. Oh, makhluk jahat, cukup berbakat juga. Untungnya, kau belum terlalu kuat.
Aku, Yi Yangzi, akan membasmi kejahatanmu hari ini. Saat pendeta Tao tua memeriksa adik seperguruannya, Lin Tian mencoba untuk melepaskan jimat di dahinya. Dengan kekuatan batinnya yang kuat, jimat itu terbakar lagi. Namun, Yi Yangzi hanya mendengus. Lalu, ia melemparkan 2 jimat lagi. Namun, saat jimat itu menyentuh Lin Tian, jimat itu langsung terbakar. Pendeta Tao tua itu terkejut. Jimatnya tidak terlalu berpengaruh. Bagaimana dengan senjata pamungkasku? Ia mengayunkan tangannya. Senjata pamungkas yang disebut paku peti mati 4 sisi melesat keluar. Namun, senjata itu tidak menembus kulit Lin Tian seperti yang diharapkan. Hanya terasa seperti digigit nyamuk. Jimatku sama sekali tidak berguna. Oh, begitu. Ini bukan Jiangxi pelompat. Melihat dia tidak bisa melukainya, aku menyuruhnya melepaskan adik perempuanku. Tanpa diduga, pendeta tua itu dengan tenang menurunkan adik perempuanku. Lalu dia membaca mantra, jika benda luar tidak berpengaruh, maka aku akan menghancurkanmu dengan tanganku sendiri. Lin Tian tercengang. Nalurinya mengatakan bahwa pendeta tua itu sangat berbahaya. Benar saja, pendeta tua itu tiba-tiba muncul di depan Lin Tian. Detik berikutnya, satu tamparan mendarat. Lin Tian hampir muntah. Lalu dia terlempar sejauh 30 meter. Pepohonan di sekitarnya tidak bisa menghentikannya. Awalnya pendeta tua itu mendarat dengan penuh percaya diri untuk memeriksa. Tapi detik berikutnya dia terkejut. Yang mulia surgawi, bagaimana mungkin hal ini terjadi? Lalu dia menunjuk, kau belum mati, tapi kenapa kau menjadi Jiangxi? Dia melirik kondisi kedua muridnya di belakangnya dengan dingin. Lalu berkata pada Lin Tian, kau bisa mengerti bahasa manusia, kan? Lin Tian cepat-cepat mengangguk. Aku manusia, gadis itu juga punya kesadaran. Tolong lepaskan kami. Tapi pendeta tua itu tidak mengerti. Alas dia bergumam, punya kesadaran, dan bahkan membunuh 2 orang? Makhluk jahat, aku akan membuatmu menderita sampai mati. Melihat pendeta tua itu serius, Lin Tian panik. Aku tidak membunuh siapapun. Kalian semua salah paham. Pendeta tua itu melayangkan pukulan. Lin Tian memblokir dengan kedua lengannya. Tapi hanya dengan satu pukulan itu, tulang di kedua lengannya hancur berkeping-keping. Lin Tian kesakitan. Tapi pendeta tua itu tidak berhenti. Malah, tendangan kuat langsung menuju wajahnya. Dalam 2,5 detik, pendeta tua itu melancarkan puluhan serangan. Tubuh Lin Tian mulai hancur karena luka-lukanya. Dia terbaring tak berdaya di tanah. Ini terlalu berlebihan. Hanya dipukul beberapa kali dan aku hampir mati. Satu-satunya cara sekarang adalah minum darah untuk memulihkan energi. Jadi dia melompat menuju kolam darah di depannya. Tapi kemudian Yi Yangzi mencekik leher Lin Tian dari belakang. Rasa begitu dekat tapi tak bisa minum darah sangat menyiksa. Jadi dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk meraih tanah. Tak disangka, saat tangan Lin Tian menyentuh kolam darah, darah itu mengalir sendiri ke dalam tubuhnya. Luka dan tulang di lengannya langsung pulih. Kemampuan mengerikan ini membuat Yi Yangzi terpana. Lin Tian yang sudah pulih melempar pendeta tua itu. Tapi ini membuat Yi Yangzi marah. Pulih bagaimana? Aku akan membunuhmu lagi. Tapi serangan penuh kekuatan itu berhasil ditahan oleh Lin Tian. Yi Yangzi sedikit terkejut. Hanya dengan mencicipi sedikit darah, dia menjadi sekuat ini. Detik berikutnya, kuku Lin Tian menusuk punggung tangan pendeta tua itu. Racun mayat terlihat mengalir deras ke dalam tubuhnya. Tapi tak disangka, Yi Yangzi langsung menebas tangannya sendiri. Karena kau sangat suka minum darah, rasakan darah yang sejati milikku ini. Setelah berkata demikian, ia langsung menempelkan luka putus tangannya ke tengkuk Lin Tian. Saat Yi Yangzi mulai merapal mantra, semburan darah yang murni terus mengalir ke tubuh Lin Tian. Saat itu juga, Lin Tian merasa dirinya akan dimurnikan. Yi Yangzi berkata dengan dingin, rasanya seperti asam kuat yang masuk ke dalam tubuh. Renungkanlah dosa-dosamu dalam rasa sakit ini. Tapi Lin Tian tidak mengerti. Dosa apa yang telah ia perbuat? Mengapa ia harus merenungkan kesalahannya? Maka ia mengerahkan seluruh tenaganya. Dan dengan cepat menghisap darah pendeta tua itu. Kau ingin menyiksaku, maka aku akan membuatmu lenyap. Pendeta Tao yang telah memburu hantu selama 800 tahun. Malah gagal sebelum pensiun. Bukan hanya gagal membunuh Jiangxi pemula, malah menjadi bawahan Jiangxi yang patuh. Hanya karena beberapa saat yang lalu, pendeta tua itu yakin darah yangnya cukup untuk membuat Jiangxi menjadi abu. Tapi tak lama kemudian ia menyadari, darahnya dihisap dengan cepat. Lin Tian awalnya ingin mengeringkan lawannya, tapi tubuhnya sendiri mulai hancur lebih dulu. Saat itulah pendeta tua itu berkata, energi yinmu jauh lebih lemah daripada energi yangku. Semakin cepat kau menghisap, semakin cepat kau mati. Lin Tian pun tak tahan lagi. Jika ia tidak minum darah lagi, ia akan tamat. Sementara darah di tanah sudah meresap ke dalam tanah. Darah pendeta tua itu juga tak bisa dihisap setetes pun. Saat Lin Tian kebingungan, tiba-tiba ia mendapat ide. Ia hanya perlu memurnikan darah pendeta itu. Dengan energi yinnya yang berlebih, bukan? Maka ia segera bertindak. Tapi kekuatan darah yang jauh melebihi dugaannya. Hanya setetes saja sudah membuatnya sangat menderita. Pendeta tua itu pun menyuruhnya untuk menyerah. Menyerah saja, tapi Lin Tian tidak menghiraukannya. Dan mulai mencoba untuk kedua kalinya.
Kali ini ia berhasil. Setelah menyerap setetes darah, lukanya mulai sembuh. Lalu ia meningkatkan dosisnya. Tak lama kemudian, ia bisa meminum puluhan mililiter. Pendeta tua itu tercengang. Energi Lin Jiangxi itu terus meningkat. Setelah menyerap ratusan mililiter darah yang, Lin Tian pun mulai kebal. Akhirnya ia bisa menyerap secara langsung. Tak lama kemudian, pendeta tua itu kehabisan darah. Ia mengalami kekurangan darah yang parah. Lin Tian panik. Lepaskan aku. Kalau begini terus, kau akan mati. Mendengar itu, pendeta tua itu memaksakan diri untuk menarik napas. Kematian belaka. Sudah lama kuantisipasi. Kemudian, kekuatan dahsyat meledak. Ia mengeluarkan jurus pamungkasnya. Wandao Jue Siang. Bayangan lonceng ilusi muncul. Tekanan kuat tiba-tiba meledak di kepala Lin Tian. Taois tua yang sekarat ini masih memiliki kekuatan seperti itu. Sebentar lagi aku akan mati. Tapi sedetik kemudian, tekanan itu menghilang. Lin Tian menoleh dan menyadari, Taois tua itu telah roboh. Saat dilihat lebih teliti, pupil matanya sudah melebar. Jelas sudah meninggal. Melihat tatapan penuh kebencian itu, Lin Tian tak tahan lagi. Kenapa kau menatapku seperti itu? Apa salahku? Kita tidak punya dendam. Kenapa sampai seperti ini? Lalu ia menggigit Taois tua itu. Hari ini kau harus menjelaskannya padaku. Setelah itu, Taois tua itu roboh. Lin Tian mengamatinya. Tak lama kemudian, Taois tua itu berdiri dan menyerang lagi. Kau iblis kecil, kau belum mati? Rasakan tinju yin yang tanpa batas milikku. Tapi kemudian ia terkejut. Ia tak bisa mengumpulkan energi yang. Ia menatap perubahan pada dirinya dengan tak percaya. Bergumam terus-menerus. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Taois tua itu menumbuhkan kuku yang tajam. Tangannya mulai berubah. Ia mengumpulkan kekuatan dan menyerang Lin Tian lagi. Kau mengubahku menjadi apa? Lin Tian panik mendengarnya. Ia berteriak tanpa sadar. Jangan mendekat. Tapi yang mengejutkan, Taois tua itu benar-benar berhenti. Taois tua pemburu hantu. Sekarang patuh pada Jiangxi kecil. Jiangxi itu berkata berhenti. Taois tua itu patuh dan berhenti. Jiangxi itu sangat senang. Kau memukulku. Sekarang aku bosnya. Ia juga mendapatkan kemampuan berbicara. Lin Tian menyadari ia bisa bicara. Lalu ia mulai bertindak lebih jauh. Istirahat di tempat. Tegak. Ia memerintah Yi Yangzi. Taois tua itu sangat marah. Sungguh malang nasib aliran Tao. Setelah puas bermain, Lin Tian menyuruh Taois tua itu berdiri tegak. Lalu ia melepaskan penutup kepala murid perempuannya. Murid perempuannya tercengang melihat semua ini. Gurunya tercinta telah menjadi Jiangxi. Ia tak percaya. Lalu ia berbalik dan menerjang Lin Tian. Lin Tian hanya berkata dengan tenang. Kau juga, tegak. Murid perempuannya tak bisa bergerak. Ia benar-benar takjub. Kalian semua kenapa suka bertindak sembrono tanpa pikir panjang? Yi Yangzi, ku bilang, kau sudah mati. Aku yang menyelamatkanmu. Jadi, bisakah kau tenang dan dengarkan aku sebentar? Tapi sang Taois justru sangat marah. Kau mengubahku menjadi zombie dan berani bilang kau menyelamatkanku? Omong kosong. Lin Tian tidak ingin berdebat dengannya. Terserah kau mau berpikir apa. Aku hanya ingin menjelaskan padamu. Aku tidak membunuh kedua muridmu. Gadis ini dibunuh oleh kakak seperguruannya. Lihat luka di perutnya. Kau akan mengerti. Aku hanya membuatnya tetap hidup. Sedangkan untuk muridmu yang lain, dia digigit sampai mati olehnya. Itu akibat perbuatannya sendiri. Aku juga tidak tahu kenapa aku jadi zombie. Tapi pikiranku masih jernih. Aku tidak pernah menyakiti siapapun. Tapi sang Taois mencemooh perkataan Lin Tian. Meskipun bukan kau yang membunuh mereka, mereka mati karenamu. Dan zombie sepertimu, yang kebal ilmu Tao, memiliki kemampuan generasi dan pertumbuhan yang luar biasa. Dan masih memiliki kesadaran, jika dibiarkan hidup di dunia ini hanya akan menyakiti banyak orang. Orang yang sudah mati, tidak seharusnya berangan-angan untuk terus hidup di dunia ini. Ini adalah takdir. Mendengar kata takdir, Lin Tian tidak bisa menahan diri. Kalau begitu, tolong tanyakan pada yang kau sebut takdir itu. Kenapa orang kaya bisa berbuat sesuka hati dan menindas orang miskin? Kenapa orang bisa membalikkan kebenaran demi kepentingan pribadi mereka? Tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Kenapa orang yang hidup jujur bisa dipukuli sampai mati? Kenapa orang jahat hidup dengan baik? Dan aku, yang menjadi zombie tapi tidak menyakiti siapapun, harus dibasmi? Dengan semua ini, kau masih bicara tentang takdir? Persetan dengan takdir. Sang Taois tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa melihat Lin Tian mulai berubah. Aku tidak punya waktu untuk memikirkan benar dan salah. Yang kuinginkan sekarang hanyalah membalas dendam. Jika ada yang menghalangiku, baik itu dewa atau Buddha, akan kubunuh. Melihat Lin Tian yang kini tubuhnya ditumbuhi bulu, keduanya terkejut. Zombie ini berevolusi. Lin Tian berjalan menuju hutan. Hari sudah siang. Sebaiknya kalian cari tempat berlindung. Dan, kalian bebas sekarang. Yi Yangzi menutup matanya dan terdiam beberapa saat. Lalu dia mengeluarkan 2 jimat. Dia mengarahkannya ke telinganya dan mengibaskannya. Jimat itu langsung terbakar. Setelah itu, dia menggendong Xiao Xiao dan melompat. Dia langsung mengekspos diri mereka di bawah sinar matahari. Lin Tian marah.
Yi Yangzi, apa yang kau lakukan? Menjauhlah dari sinar matahari. Tapi Yi Yangzi yang menggunakan jimat itu tidak bisa mengendalikan dirinya. Dengan tekad, dia berkata, zombie tidak boleh hidup di dunia ini. Meskipun kami pernah menjadi Taois. Mendengar jeritan kesakitan Xiao Xiao, sang Taois menunjukkan rasa tidak rela. Lagi pula, sejak Xiao Xiao lahir, petik terbalik petik terbalik petik terbalik petik terbalik petik terbalik petik terbalik set. Ia selalu membawanya, baik kultivasi maupun studinya, semuanya diajarkan olehnya. Sampai kemarin, setelah pergi keluar dengan murid pertamanya, ia tiba-tiba berubah menjadi seperti ini. Taois tua itu sangat menyesal. Xiao Xiao, guru minta maaf padamu. Guru tidak bisa membuatmu hidup sebagai gadis normal walau sehari saja. Guru juga tidak bisa melindungimu dengan baik. Xiao Xiao juga tersentuh oleh semua ini. Ya,